Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali pagi ini bertemu dengan ayah bunda sekalian, sahabat peradaban Islam, sebuah kehormatan, rasa bahagia yang tiada tara, diberi kesempatan, diberi amanah ini untuk menyampaikan materi tentang menjadi istri solihah, sedangkan saya sendiri masih dalam upaya proses terus untuk menjadi istri solihah. Waktu pertama diminta tuh mikir saya udah solihah belum ya, gitu kan, masih mikir nih Ustaz. Tapi ya Bismillah gitu ya, dengan menyampaikan insya Allah kita kan jadi takut untuk untuk terkena azab ya kalau kita tidak tidak walk the talk. Kalau istilahnya itu biasanya walk the talk. Kita nggak berjalan di atas apa yang kita katakan. Kita tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi Bismillah, dengan segala keterbatasan saya berusaha untuk menyampaikan ilmu yang saya tahu tentang bagaimana menjadi orang tua menjadi istri yang solihah. Sebelumnya mungkin mohon izin memperkenalkan diri dulu. Saya Dini Sumaryanti, saya dari Bogor. Saya ibu dari 4 orang anak. Kemudian aktivitas sehari-hari ya sebagai trainer parenting dan sebagai tentunya pengemban dakwah. Nah, ayah bunda sekalian, kalau kita bicara tentang menjadi istri solihah, kaitannya itu yang bagaimana ya istri solihah itu gitu ya. Kalau kita bicara tentang istri solihah, ya pasti yang teringat pastilah para istri yang melakukan amal solih. Ya, karena bagaimana mau terkategori solihah kalau tidak melakukan amal solih? Tentunya istri yang melaksanakan ini. Surat An-Nahl 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila soliham min zakari au unsa wa huwa mu'minum falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malun. Jadi istri solihah itu ya istri yang melakukan amal yang solih. Yang Allah beri janji kepada orang yang melakukan amal yang solih itu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan. Nah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan hayatan thayyibatan ini adalah kebahagiaan di dunia. Gitu. Jadi istri yang solihah tentunya adalah istri yang ketika dia melakukan amal soleh dan di dunia itu dia akan merasa bahagia. Kenapa ini kebahagiaan di dunia, hayatan thayyibatan? Karena Imam Ibnu Katsir menyatakan, karena kalau untuk di akhirat nanti itu di yang berikutnya. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani. Maka balasan, ujrah bagi mereka itu jauh lebih baik lagi nanti di akhirat. Jadi, orang yang melakukan amal soleh itu di dunia dia akan mendapatkan hayatan thayyibatan, yaitu rasa bahagia di dunia, dan di akhirat itu jauh lebih besar, lebih berlipat ganda pahalanya. Ini menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir. Nah, dari sini maka kita sebenarnya bisa mengevaluasi. Dari sini bisa jadi indikator bagi kita, apakah kita sudah beramal soleh? Gitu. Maka saya agak susah nerima, agak susah memahami kalau ada yang berkata seperti ini, nggak apa-apa susah di dunia, kan yang penting nanti di akhirat gitu ya. Kalau memahami An-Nahl 97 dengan tafsir dari Imam Ibnu Katsir tadi, pernyataan seperti itu nggak akan terjadi.
seorang yang beramal soleh pasti dia di dunia akan merasakan kebahagiaan dan di akhirat itu pahalanya jauh lebih baik. Jadi ini bisa jadi indikator kita. Maka ketika kita menjalankan peran sebagai istri, apakah kita sudah merasa bahagia? Buat yang para bapak, apakah istri Anda sudah merasa bahagia dalam menjalankan perannya sebagai istri? Nah, kalau istri yang solihah berarti adalah istri yang beramal soleh dan di dunia itu dia itu sudah terlihat bahagia di dalam menjalankan perannya sebagai istri. Dan insya Allah di akhirat nanti itu pahalanya jauh lebih baik. Nah, maka dari sini kita bisa melakukan evaluasi diri. Kalau para istri nih, para ibu, ketika dia menjalankan perannya sebagai istri, ya itu bawaannya berat aja, rungsing aja. Sama suami teh bawaannya sebel aja. Jangan-jangan memang amal kita itu di dalam kita melayani suami itu belum terkategori amal soleh. Sehingga di dunia juga bawaannya bete aja, boro-boro mau dapat pahala yang berlipat di akhirat nanti. Demikian juga ketika kita menjalankan peran kita sebagai ibu. Bawaannya kalau sama anak teh sebel aja gitu ya. Pengennya marah aja, ngelihat anak diem aja pengen marah gitu ya. Anak melakukan kesalahan kecil aja bawaannya pengen marah. Kalau ditanya tentang bagaimana Bu anaknya sih, aduh ya Allah bawaannya udah gitu ya, darah tingginya akan kumat. Nah, hati-hati. Pasti itu bukan jangan-jangan bahwa amal kita di dalam meriayah anak kita, mengasuh anak kita, mendidik anak kita, itu belum terkategori amal soleh. Sehingga jangankan di akhirat nanti kelak mendapatkan pahala yang berlipat ganda, di dunia saja kita tidak merasa bahagia. Jadi, dari surat An-Nahl 97 ini, kalau kita ditanya, apa sih definisi istri solihah? Istri solihah adalah istri yang selalu melakukan amal soleh dan dia cirinya adalah terlihat bahagia di dunia. Yang insya Allah dengan bahagia di dunia, kelak dia di akhirat pahalanya berlipat ganda. Walaupun misalnya nanti sore nggak ada, belum ada buat bukaan apa aja, belum kebayang gitu duitnya mau dari mana. Apakah harus tetap terlihat bahagia? Ya, kalau dia beramal soleh. Maka dia akan melihat itu sebagai cobaan dari Allah, sebagai ujian dari Allah, sehingga dia akan bersabar, lalu dia tahu ketika dia sabar, Allah akan melipatkan pahalanya, apalagi di bulan puasa, maka itu akan menghadirkan bahagia bagi dia. Walaupun suaminya nyebelin, udah dimasakin, udah disediain, masih nyela, nggak tahu, padahal pas lagi tadi masak teh sambil ngasuh anak dan sebagainya. Dia tahu ketika dia beramal sholih, tadi dia sudah bismillah niatnya karena Allah, jadi dicela sama suami keasinan atau apa, dia tetap bahagia. Malah kata dia akan berpikir ini ujian dari Allah, menguji keikhlasannya. Itu ayah bunda sekalian. Jadi yang bagaimana istri yang solihah, yaitu istri yang beramal soleh, yang di dunia dia penampakannya itu terlihat adalah bahagia. Sebagaimana janji Allah bahwa barang siapa yang amal soleh dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, maka aku berikan kepada dia kebaikan kehidupan di dunia, yaitu kebahagiaan di dunia, dan nanti di akhirat kelak dia balasannya jauh lebih baik. Jadi istri yang soleh yang gimana? Yang bahagia di dalam menjalankan perannya. Lalu pertanyaannya, ciri-cirinya yang bahagia itu yang bagaimana, gitu kan? Oke, ciri-ciri yang bahagia itu yang bagaimana? Tentunya bahagia yang tak ada kaitannya dengan materi. Kalau bahagianya beramal solih, nggak harus rumahnya megah begini. Karena nggak jaminan rumah yang megah itu akan menghadirkan kebahagiaan.
banyak fakta yang kita temui, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi yang ada adalah isinya hanya pembantu dan tukang kebun. Penghuninya entah di mana, kalau ketemu berantem. Bahagia juga tak ada kaitannya dengan orang-orang sekitar kita. Bahagianya bahagia saya. Kalau istri ya suaminya nyebelin, ya dia tetap bahagia. Anaknya tidak sesuai dengan harapan, dia tetap bahagia. Karena dia adalah ibu yang bahagia, yang merupakan jantung keluarga, yang akan menularkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi standar bahagianya tak ada hubungannya dengan materi dan tak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu yang bagaimana ciri-ciri ibu yang bahagia? Yang kita bisa lihat. Yang pertama, cirinya adalah wajahnya berseri-seri. Kemudian yang kedua, dia terampil bersyukur. Rumahnya adalah rumah yang solihah. Oh, nanti ini apa nih istilah baitus solihah? Nanti kita bahas satu-satu. Dan yang keempat, pencari ilmu. Ini cirinya. Mari kita lihat apakah ciri ini ada pada kita, kalau yang para ibu, kalau yang para ayah, apakah ciri-ciri ini ada pada pasangan Anda. Yang pertama, wajahnya berseri-seri. Artinya apa wajah yang berseri-seri? Itu wajah yang tersenyum. Nggak ada wajah yang berseri-seri itu nyaprut, nggak ada. Ya, wajah yang kalau di hadis An-Nasai itu alati tasuruhu iza nazoro, yang membahagiakanmu ketika melihatnya. Ini wajah yang berseri-seri. Kira-kira para ayah kalau ditanya, mungkin nggak ya kalau istrinya cemberut aja membahagiakan? Tentunya tidak. Ya, jadi wajah yang berseri-seri ini ya wajah yang tersenyum. Kenapa harus tersenyum? Gitu ya, kita tahu bahwa senyum itu sedekah. Saya yakin semua hafal. Tabasul muka fi wajhi ahika sedekatun. Senyum engkau kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, pertanyaannya, kalau kepada saudara-saudara kita itu terkategori sedekah, bagaimana kepada anggota keluarga kita? Gitu ya. Kalau para ibu nih atau para ayah, saya yakinlah kalau di luar rumah itu kalau ketemu orang gampang gitu untuk pasang casing wajah tersenyum tuh insya Allah mudah. Tapi apakah casing tersenyum ini juga terpasang di rumah? Ya, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Apakah pada keluarga kita juga banyak bersedekah? Itu pertanyaannya. Saya yakin, tadi sudah saya sampaikan, kalau di luar pastilah ramah, mudah untuk ramah, kalau di dalam mangga. Silakan evaluasi sendiri. Pernah suatu hari murid saya di TK itu ketika tema tentang keluargaku ditanya bagaimana mama kamu gitu ya, dia cerita mama aku kalau lagi jalan-jalan kayak princess, kalau di rumah kayak T-Rex. Memang ibunya cantik, terawat, sangat apik, jilbabnya dan kerudungnya itu selalu matching dan sebagainya. Saya tanya, saya panggil Mam, ini kata si A gitu ya, kata putranya, mama aku kalau lagi jalan-jalan kayak princess, kalau di rumah kayak T-Rex. Terus ibunya langsung bilang, masa sih Bu, gitu amat sih si Ade katanya. Itu tuh Bu suka ngikut-ngikutin kakaknya tuh kalau ngomentarin saya. Oh gitu ya Bu, ya jadi menurut si kakak mama kayak begitu dan si adenya membenarkan. Ibunya cuma nyengir aja. Saya bilang, ayo Mam, ini evaluasi loh dari anak kita. Nah ayah bunda kalau anak kita atau pasangan kita ditanya, bagaimana kita sehari-hari di rumah?
Apakah kita ini orang yang menyenangkan ketika dilihat oleh pasangan kita, orang yang menyenangkan ketika dilihat oleh anak-anak kita, dan selalu memberi sedekah? Yuk mulai dari sekarang meniatkan diri untuk lebih banyak tersenyum di rumah. Kemudian, yang kedua, kenapa kita perlu senyum? Karena senyum itu sehat. Jadi ketika orang tersenyum itu, tubuh ini mengeluarkan hormon endorfin. Yang endorfin ini fungsinya untuk membuat tubuh menjadi basah dan insya Allah penyakit nggak gampang nempel. Apalagi di musim pandemi ini. Dan endorfin ini membantu tubuh kita untuk mengurangi stres. Kenapa stres ini harus dikurangin? Karena tubuh yang mengalami stres terus-menerus ini akan menghasilkan hormon noradrenalin. Nah, noradrenalin ini memang diproduksinya oleh tubuh sedikit, cuman kalau kebanyakan itu dia akan menyerang mana? Kalau dia menyerang otak maka stroke, menyerang bagian-bagian tubuh tertentu bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Jadi belum lama saya mendampingi teman-teman sahabat survivor sehat, itu adalah komunitas para ibu yang mereka bertemunya di rumah sakit Darmais, rumah sakit pusat kanker. Mereka ini memang sering bertemu karena mereka harus pengobatan rutin. Nah, mereka membuat komunitas untuk saling support. Nah, salah satunya memang saya sampaikan, coba deh lihat wajah-wajahnya. Apakah wajah-wajah Anda tersenyum? Gitu. Wajah yang memang, ya kan kita sakit, ya. Saya bilang ya terserah pilihannya, karena menurut ilmu kedokterannya ketika kita tersenyum, tubuh ini mengeluarkan endorfin yang mencegah stres, dan stres yang terus-menerus akan menyebabkan noradrenalin dihasilkan oleh tubuh. Nah, saya melakukan pendampingan, termasuk menyembuhkan luka batin dan sebagainya. Alhamdulillah, beberapa itu proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Dengan tersenyum, dengan terapi tersenyum. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti tersenyum? Karena senyum itu solutif, bukan solusi ya, maaf salah tulis, solutif. Kenapa solutif? Karena ketika kita tersenyum, itu kita menstimulasi otak kita, otak berpikir untuk beraktivitas. Dan kalau kita tidak tersenyum, gitu ya, apalagi kalau ada masalah, kita stres, kita merasa terancam dan sebagainya, maka yang akan terstimulasi adalah otak reptil. Otak reptil ini sebenarnya fungsi utamanya untuk gerak refleks. Dari tadi ayah bunda melihat ke layar laptop atau gadgetnya, itu pasti matanya berkedip-kedip. Nah, itu yang mengontrol otak reptil. Jantung berdetak dan sebagainya, itu semua yang mengontrol otak reptil. Nah, otak reptil selain untuk gerak refleks yang seperti tadi, itu juga untuk gerak refleks ketika seseorang menghadapi ancaman, ketika seseorang menghadapi bahaya. Dengan cara apa? Seperti refleksnya hewan reptil. Kalau kita misalnya ketemu ular tiba-tiba gitu ya, terus ularnya merasa terancam, apa yang dia lakukan? Ya, ular itu akan matok atau akan kabur. Demikian juga kerja otak kita. Kalau kita merasa terancam, maka yang akan bekerja itu adalah kita akan kabur atau akan melawan. Gitu. Ini tapi kalau kita bisa mengontrol emosi terutama dengan tersenyum ini, kita akan mengaktifkan otak berpikir yang kerja bukan cuma lawan atau kabur. Nah, ini bisa jadi indikator juga ya, selama ini kita yang banyak bekerja itu otak reptil kita atau otak neokortek, otak berpikir. Kalau kita menghadapi masalah, apakah kita cenderung untuk cari solusi atau cenderung untuk nyalahin orang, kabur, atau ngelawan, gitu. Salah satu contohnya ya, saya pernah dapat cerita dari seorang guru yang ketika orang tuanya ditelepon itu, malah ditelepon, ibu mohon maaf anaknya sudah 2 minggu tidak sekolah, SPP 3 bulan nggak dibayar, itu malah dimarah-marahin gurunya. Ya, saya bilang, ya pantesan anaknya bermasalah. Lawang ibunya aja yang kerja otak reptilnya, pasti ke anak juga gitu.
Selain marah-marahin guru, ini kan sekolah itu juga anak malu-maluin, emang nyebelin ini, segala kesalahan anaknya diungkapkan. Nah, ini berarti ciri orang yang masih dominan aktif otak reptil. Cara mengurangi aktivasi otak reptil adalah dengan kita terampil tersenyum. Kalau kita tersenyum, yang terfikir adalah solusi. Nah, itu kenapa kita perlu ciri orang yang bahagia yang pertama ini adalah wajah yang berseri-seri, wajahnya berseri-seri, enak dilihat, membahagiakan, menyenangkan, yaitu dengan tersenyum. Karena senyum itu sodako, senyum itu sehat, dan senyum itu solusi. Sayangnya ayah bunda bukan senyum sembarang senyum yang bisa berpahala sodako, yang sehat, bisa menghasilkan hormon endorfin, dan yang mengaktifkan otak berpikir, sehingga kita menjadi orang yang solutif, yang selalu cari cara untuk nyelesain masalah. Bukan senyum sembarang senyum. Tapi senyum yang bagaimana? Ada yang ini, boleh dong di chat, ada yang tahu nggak kira-kira senyum yang bagaimana ya? Dari saya ada satu buku karya saya, buku Happy and Productive Parent, buat yang bisa menjawab senyum yang bagaimana yang akan berpahala sodako, yang sehat, dan yang solutif. Ada satu buku, silakan, Ayah Bunda, yang ada mau door prize-nya. Ada satu buku Happy and Productive Parent yang itu saya lebih banyak menulis tentang bagaimana saya berusaha untuk happy ya, berusaha jadi menunjukkan ciri. Oke, Ibu Rahmat Tamrin, senyum yang ikhlas. Bu Ratu Umurah Fardan, senyum yang tulus dari hati. Oke, ada lagi yang lain? Abu Mushab, Bunda, ada di atas tuh. Oh, ada. Senyum yang mana-mana, maaf. Senyum yang ikhlas. Ibu Sri Handayani, senyum 227. Oke. Ada satu buku untuk yang jawabannya paling tepat, yang bisa kita dapat pahala sodako, membuat kita sehat dan solutif. Oke. Oke ya, sudah ada jawabannya. Yang dapat buku Happy and Productive Parent itu, mungkin sedikit saya cerita, buku itu kenapa judulnya happy, karena ketika happy itu ternyata menjadi produktif. Nah, happy-nya salah satunya adalah dengan beramal soleh. Karena pengalaman saya sendiri, ketika saya nggak happy, ketika saya ngedidik anak tidak dengan bahagia, itu yang ada adalah anak pertama saya. Waktu kecil dulu insecure, nggak percaya diri gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih harus terus dibantu untuk membangkitkan percaya dirinya. Kemudian anak nomor 2 jadi prestasi belajarnya rendah gitu ya, karena diasuh dengan ibu yang tidak bahagia. Masuk SD itu anak saya belum bisa baca, boro-boro bisa baca, hanya kenal 2 huruf, ya huruf F dan A karena panggilannya Papa. Nyesel juga tau gitu saya panggil Fatimah Fahrunisa. Kemudian anak yang nomor 3, laki-laki ini sangat destruktif. Pokoknya kalau di komplek atau di rumah, di sekolah, itu terkenal kalau ada anak nangis, yang bikin nangis anak saya. Nah, bahkan saya pernah harus ngebenerin Ethernet rumah tetangga, saya nggak tahu apa yang dilakukan jagoan saya, sampai genteng sama Ethernet tetangga jebol, kalau ngebenerin kaca mah udah biasa. Itu karena anak-anak saya diasuh oleh ibu yang tidak bahagia. Maka saya alhamdulillah dengan kondisi anak yang seperti itu, punya sahabat juga yang psikolog yang ngasih tahu, anakmu itu diasuh oleh orang yang stres. Gimana stres? Saya ini ustazah loh, masa saya stres? Ini buktinya ada di anaknya nih, hasil-hasil penelitian. Ada ciri-ciri anak yang diasuh oleh orang tua yang stres, ada semua di sini. Di situ saya berusaha untuk berubah, cari ilmu dan sebagainya. Alhamdulillah terkejar gitu ya, untuk dari sisi kognitifnya. Putri saya nomor 1 itu di usia 24 sudah beres S2 di Wageningen University. Kemudian kalau yang nomor 2
Dia yang masuk SD belum bisa baca itu lulus IPB juga cum laude, kemudian pernah jadi dapat beasiswa ke De La Salle University Filipina dan pernah jadi pembicara termuda di sebuah konferensi internasional di Turki. Dan yang laki-laki ini lulusan Gontor, saat ini juga dapat beasiswa di Al-Azhar Kairo. Waktu di Gontor itu dia termasuk ustadz yang favorit, yang terkenal lemah lembutnya. Nah, dan alhamdulillah mereka semua aktif di dalam dakwah sejak SMA. Semua itu dimulai dari proses saya berubah untuk menjadi ibu yang bahagia, nomor satunya. Nah, oke, di buku itu, di buku Happy and Productive itu, insya Allah akan saya tuliskan bagaimana proses perubahannya. Apa yang saya lakukan untuk merubah dari anak yang insecure, nggak percaya diri, kemudian berani terbang ke S2 ke Belanda sendiri, kemudian anak yang masuk SD belum bisa baca, dia bisa jadi pembicara termuda di sebuah konferensi internasional di Turki, anak yang tukang gebukin temennya jadi ustadz yang favorit, ada di buku Happy and Productive Parent yang akan saya berikan kepada ibu nih ya yang dapat ya, ibu, aduh sebentar, ini sudah ada. Ratih Umur Rafardan, yaitu yang senyum yang tulus. Yang bagaimana senyum yang tulus? Nah, ini jawabannya ada, tapi baru sepotong-sepotong ini. Ada di jawaban Ibu Rahma dan Ibu Sri Handayani. Tadi Bapak Umu, siapa juga sudah menjawab dengan ikhlas ya. Saya agak susah nih mindahin kursornya. Oke. Jadi senyum yang tulus itu cirinya tadi disebutkan oleh Bunda Rahma dan Abu Mus'ab ya. Yeah. Abu Mus'ab, yaitu senyum yang ikhlas syarat pertamanya. Dan syarat yang keduanya adalah disebutkan oleh Ibu Sri Handayani. Senyum 227. Satu harus ikhlas dulu, semata-mata karena Allah. Setelah kajian ini, setelah ikut kelas ini, lalu oke, saya harus tersenyum supaya dapat pahala sodako, supaya sehat, supaya yang aktif adalah otak berpikir, itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau nanti Anda senyum-senyum terus anaknya bilang, Mama nggak salah minum obat, Mah, gitu ya, pokoknya cuekin aja. Gitu. Nah, atau pasangannya bilang, ini nggak salah minum obat nih, cuekin aja. Karena niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua senyum 227. Yang 227 itu bagaimana? 2 ke kanan, 2 ke kiri, 7 detik. Kenapa harus 7 detik? Pernah nggak ayah bunda dapat senyum yang gini? Selamat pagi, ngek. Terima kasih, ngek. Kembali lagi, ngek. Pernah nggak dapat senyum yang kayak gitu? Pernah ya? Nah, bahagia nggak? Enggak lah, apa basa-basi senyum SOP. Nah, makanya yang senyum SOP itu nggak dapat pahala sodako karena nggak membuat orang lain bahagia. Dan senyum yang SOP itu yang nggak sampai 7 detik itu belum mampu untuk tubuh ini punya kesempatan untuk menghasilkan hormon endorfin dan mengaktifkan otak berpikir. Gitu. Jadi senyumnya yang bagaimana? Senyum yang tulus. Yuk, mulai sekarang diniatkan banyak bersodakoh di rumah, di dalam rumah dulu. Ya, dan memastikan ayah dan bunda ini walaupun buat istri solihah, tapi ini memastikan kita semua ini default-nya tersenyum. Casing-nya tersenyum. Karena termasuk salah satu, kalau buat saya sih salah satu kenapa juga ngedorong diri banget untuk tersenyum, salah satu ciri penghuni surga itu wajahnya berseri-seri, tersenyum. Gak ada penghuni surga yang cemberut. Gitu. Jadi, yuk mulai sekarang meniatkan diri untuk tersenyum. Senyum yang tulus, ikhlas, dan 227. Nah, ayah bunda, saya yakin yang kayak begini ini udah pada sering dengar, ya nggak? Udah sering bahasan, bahkan hafal hadisnya. Tapi kenapa?
kebanyakan para orang tua ketika di rumah sulit tersenyum. Karena kita tidak mau melatih diri, tidak memaksakan diri. Jadi bagaimana caranya supaya default kita tersenyum? Ya pastikan aja kita memaksakan diri untuk tersenyum, terutama pada saat hektik. Kapan saat hektik Anda? Kalau saya dulu saat hektik saya itu ya pada saat pagi hari. Maka saya pastikan di pagi hari itu saya untuk tersenyum. Bangun kakak, bangun kak, gitu ya. Bangun kak, sholat subuh, bangun. Dan kalau sampai mereka naik jemputan, saya masih tersenyum. Yes, buat saya itu sukses saya. Maka biasanya saya ngasih hadiah. Kalau saya nggak ngamuk di pagi hari tetap bisa tersenyum, saya kasih hadiah diri saya, mumpung anak-anak nggak ada, makan mie instan, pakai cabai rawit yang banyak, pakai telur. Itu biasanya dulu juga yang bikin saya heran tuh saya bisa loh sampai pakai telur, kemudian di sayuran itu sebengket, tahu sebengket ya, seikat sayur cesinnya, sosisnya 2, pakai baksonya 5, itu habis. Padahal kalau saya pikir sekarang saya kalau makan mie instan itu 1, telurnya 2, dibagi 2 sama suami. Tapi dulu saya kalau bisa tersenyum, di pagi hari itu saya segitu tuh dihabisin, itu benar-benar terjadi. Dari situ saya minta ayah, bunda, ayah kalau ngelihat istrinya tersenyum sampai di sore hari, kasih hadiah. Karena itu butuh energi yang besar untuk bisa tersenyum sepanjang hari. Demikian juga para bunda, ketika ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan tersenyum, beri apresiasi. Karena tersenyum itu butuh energi yang besar. Bahkan saya dulu bisa ngabisin mie instan dan teman-temannya segitu banyak. Kalau memaksakan diri untuk tersenyum. Alhamdulillah, sekaligus saya bilang ke anak-anak, Umi mau jadi ibu yang lebih baik, mau jadi ibu yang tersenyum, biar nggak gampang marah-marah, gitu ya, biar dapat pahala sedekah. Tolong diingatkan. Jadi sekarang kalau saya lagi ngetik pun, nggak tersenyum, anak saya akan bilang, Mi, senyum Mi, jangan teori doang. Gitu. Saya sampaikan kepada anggota keluarga, saya latih, saya paksakan. Itu yang pertama. Senyum aja dibahas lama. Yes. Karena faktanya kita sangat tahu, kita hafal hadisnya, tapi banyak yang masih di rumahnya itu tidak terampil tersenyum. Defaultnya di rumah. Kalau default di luar rumah, kalau casing di luar rumah sih saya yakin. Tapi bagaimana dengan casing di rumah? Itu yang pertama. Senyum, wajah, terlihat ciri yang pertama adalah wajah yang berseri-seri. Kemudian yang kedua adalah ibu yang terampil bersyukur. Yang bagaimana ibu yang, kenapa kita perlu terampil bersyukur? Allah mengingatkan kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat padamu, kan kalau kamu kufur, sungguh azabku pedih. Maka dengan peringatan ini, yuk kita pastikan kita ini terampil bersyukur. Para ayah boleh melihat apakah karakter ini sudah ada pada pasangan Anda, dengan demikian juga para ibu. Dan kalau perlu, keterampilan ini ditularkan. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur? Bahasa saya terampil, artinya terampil itu biasa, terlatih gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang terampil bersyukur? Saya sering kalau ketemu ibu-ibu itu gini, apa kabar Bu? Gitu ya, gimana tuh Bu kabar si abang? Gitu ya. Murid saya waktu TK. Ibunya bilang, Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah si abang baik. Tapi ya Bu, tambah gede, tambah susah dibilangin main mulu, main gadget mulu, tambah item. Aduh, nggak pernah dengerin omongan saya. Ayah bunda, apakah yang seperti ini termasuk orang yang bersyukur? Kok yang di kepalanya isinya masalah semua? Maka ketika kamu tidak bersyukur, hati-hati. Yang ada masalah terus, azabku sungguh pedih. Padahal kalau kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya bagi kita. Yang bagaimana sih yang bersyukur itu? Imam Ibnul Qayyim
menyatakan syukur itu di bibir. Kalau Ibu tadi udah bersyukur bibirnya, alhamdulillah baik. Mengakui dalam hatinya benar-benar diakui. Nah, itu ngakuin nggak? Habis bilang alhamdulillah, tapi yang ada yang terkeluar anggota badannya, yaitu mulutnya, itu yang nampak adalah masalah. Padahal orang yang bersyukur itu bibirnya mengucap, hatinya meyakini, dan aktivitas badannya itu menundukkan ketaatan pada Allah, menunjukkan bahwa dia memang benar-benar bersyukur. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah termasuk para istri yang bersyukur? Tentunya kalau bapak-bapaknya juga bisa dipakai. Gitu ya. Apakah Anda termasuk orang yang bersyukur? Lalu kalau dari sini, yang bagaimana orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur adalah orang yang pandai. Ya, saya pakai kata pandai menemukan kelebihan diri, pasangan, dan anak-anak. Inilah orang yang bersyukur, yang fokus pada kelebihan dirinya, kelebihan pasangannya, dan kelebihan anak-anaknya, tidak fokus pada masalah. Dan dalam banyak kasus saya mendampingi orang-orang yang merasa anaknya bermasalah, yang merasa dirinya bermasalah, yang saya bantu adalah untuk bersyukurnya di sini. Mencari kelebihan-kelebihan diri, dan alhamdulillah dengan tidak fokus pada masalah, satu persatu Allah bukakan jalan, Allah tambahkan nikmat. Masalahnya itu akan tertekan sendiri dengan syukurnya orang tua. Dengan syukurnya kita. Jadi, yang bagaimana orang istri yang bersyukur, istri yang di kepalanya, isi kepalanya itu kelebihan-kelebihan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada pasangan maupun pada anaknya, termasuk pada dirinya. Gitu. Maka kalau ditanya, ayah bunda, apa kelebihan Anda? Boleh dong, satu buku lagi nih, dikeluarin. Lagi baik hati, saya lagi bagi-bagi buku. Boleh dong, ada yang mau menuliskan nanti. Oke, saya kasih waktu 1 menit, banyak-banyak kan menuliskan di chat apa kelebihan Anda. 1, 2, 3. Mulai, 1 menit. Dapat kiriman buku Happy and Productive Parent. Yuk, silakan ayah bunda yang mau mendapatkan kembali bukunya dari Bunda Dini, silakan untuk menuliskan kelebihannya masing-masing, Ustaz. Ustadz boleh dibantu ya nanti ya, ngitung yang Ya. paling banyak menemukan kelebihan dirinya selama 1 menit. Siap, Bunda. Tadi mana ada yang nanya, Bunda, ini bisa bukunya bisa di mana didapatkan katanya. Oke, bisa hubungin saya langsung ya, nanti di akhir saya tuliskan nomor HP saya. Tolong dibantu ya Ustadz ya. Ini saya kalau urusan ngelihat chat agak ini cepat-cepatan ngetik katanya. Cepet, ya banyak-banyakan juga. Dan banyak-banyakan loh ya. Iya. 1 menit nanti berarti berapa detik lagi nih? Ya. 6. 6 ya. 5. 4. 3. 2. 1. Oke. Silakan dikirim. Kemudian berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bu Rahma bingung. Abu Mus'ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Banyak. 8 Abu Mus'ab. Ya. Oke, Ibu Sri Handayani, terima kasih sudah menuliskan sama dengan Abu Mus'ab 8. Oke. Cantik kelebihan ya? Oke. Masih muda kelebihan ya? Kelebihan saya masih muda, punya 2 anak ikhwan, akhwat, baik, rajin.
Sodako, oke. Masih di 8 ini, bisa masak, bisa bersyukur. Abdul Jabar, 1, 2, 3, 4, 5. Umira, masih di bawah 8. Oke, berarti terbanyak 8 ya. Sebelum saya ini kok ada yang kelebihannya cantik, kelebihannya masih muda, emang itu kelebihan ya? Ada nggak yang ngerasa gitu? Ya iyalah, pokoknya bersyukur apa yang disyukuri gitu ya. Saya pernah loh kejadian kayak gini ya Bunda. Waktu itu saya ingat banget di BP POM. Saya juga minta banyak-banyakan menuliskan waktu itu kelebihan anaknya. Lalu ada ibu yang dalam 2 menit itu nulis kelebihan anaknya sampai 20 lebih. Anak saya cantik, anak saya ceria, anak saya kalau saya pulang disambut, anak saya banyak ngomong bla 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 gitu ya. Terus yang di dekat saya di depan ada yang ngebisik ke temannya, gitu aja ceria, anak gue juga rame kali, anak gue juga gini kali gitu ya. Terus saya tanya ke si ibu yang bisik-bisik, oh ibu anaknya gitu juga ya Bu? Iya, ibu nulis nggak? Enggak. Nah itu bedanya. Si ibu tadi bersyukur, ibu tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu ketika dia ditanya, apa kelebihan Anda? Cepet gitu ya. Terserah mau kelebihan saya berat badan tinggi, kelebihan saya giginya kuat, kelebihan terserah. Tapi yang penting adalah kita terampil bersyukur. Ya, kalau kita ditanya kelebihannya mikirnya lama, tapi kalau ditanya kekurangannya, aduh Bu, saya kekurangannya nggak pedean, laperan, susah puasa, ya berarti kita nggak bersyukur dong. Karena kita fokus pada kekurangan. Oke ya Bunda, jadi siapa ya yang saya kasih buku? Ini Ada 2 Bunda nih. Abu Ya? Musab 7 ternyata. Bu Musab 7, berarti Ya, Bu Bu siapa Sri ya? Nanti Handayani. minta alamatnya ya, Ustadz ya. Minta alamatnya Ustadz Siro. Ya, nanti dikirim. Bu Handayani. Oke. Mohon maaf ya Abu Mushab, ternyata saya ngitung 7 tuh, Ustadz Sirojul yang salah. Oke. Mohon maaf. Tuh, dua. Oke, Budian nih, belakangan tapi ya sudah dihitung Iya. Budian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Padahal banyak banget 11. Rama tersenyum, suka. Ini bukan Budian, berarti ya Bapak Dian Kurbaniawan. Karena suka bantu istri. Masya Allah, ayah bunda sekalian, penting bagi kita untuk terampil menjadi orang yang bersyukur. Untuk yang ada di kepala kita itu adalah kelebihan-kelebihan anak kita. Karena pengalaman saya mendampingi anak-anak bermasalah itu lebih karena ketidakmampuan para orang tua untuk bersyukur. Ya, dan ketika orang tua ini bersyukur, itu Masya Allah, anaknya potensinya bisa segera melejit. Oke. Kita lanjut ya. Ya, nggak apa-apa ini Bu Isnan, apa Pak Isnan tidak bisa mengirimkan chat. Kita lanjut. Untuk urusan bersyukur ini, sudah ada penelitiannya di Inggris. Tapi dia menurut sudut pandang seseorang yang bukan melihat dari sisi ketuhanan. Ayah bunda boleh googling ya, Profesor Richard Wiseman ini ngadain penelitian di Inggris. Dia meneliti, dia melihat kok ada orang yang untung, terus kok ada orang yang buntung, terus ada orang yang untung, ada yang buntung. Lalu dia meneliti orang yang untung, apa sih karakternya? Ternyata orang yang untung terus itu karakter yang dia lihat adalah orang yang dia pandai menemukan hal-hal baik dari setiap peristiwa yang dia alami. Jadi apapun peristiwanya, orang ini pandai melihat hal-hal yang baik. Dari hasil penelitian tersebut, Richard Wiseman ini membuat sekolah keberuntungan. Jadi kalau bahasa dia mah beruntung ya, sekolah keberuntungan. Apa aktivitasnya di sekolah keberuntungan ini? Sekolah ini hanya pada malam hari, orang-orang yang datang tentunya orang yang tidak beruntung, itu dikasih buku yang namanya Lucky Book. Di buku itu mereka diminta untuk menuliskan keberuntungan yang mereka dapatkan sepanjang hari. Biasanya orang-orang yang memang hidupnya buntung terus, itu sepanjang hari susah mendapatkan keberuntungan. Salah satu contohnya, ada yang, aduh dari pagi ini saya nggak ada untungnya, susah, nggak ada. Saya bangun kesiangan, sehingga saya harus terburu-buru,
nggak sempat sarapan, bikin kopi pun semplang, akhirnya kopinya jatuh, nggak jadi diminum, saya harus cepat-cepat, saya ketinggalan bus, saya harus naik taksi, jadi bayarnya mahal, sampai di kantor kerjaan numpuk, saya nggak sempat makan siang, hanya sempat makan coklat, tak ada keuntungan saya seharian. Nah, apa yang dilakukan oleh Richard Wiseman sebagai para coach di sekolah itu mendampingi untuk mencari keberuntungan. Oh, jadi Anda tadi bangun kesiangan ya? Yes, itu keberuntungan Anda. Anda masih bangun. Banyak orang yang tidak bangun di pagi hari. Oke, tulis Anda bangun kesiangan. Itu keberuntungan. Lalu nggak sempat makan. Ya, Anda bikin kopi, yes. Kesemplang, ya nggak jadi minum. Adakah anggota badan Anda yang terluka? Tidak. Oke, itu keberuntungan Anda. Kopi panas, pecah, jatuh, tak ada anggota badan Anda yang terluka. Anda ketinggalan bus, ya harus naik taksi, bayarnya mahal. Keberuntungan Anda itu Anda punya duit buat bayar taksi. Sampai di kantor, pekerjaan numpuk, ya sampai nggak sempat makan siang. Itu keberuntungan Anda. Yang lain banyak yang nggak punya kerjaan. Anda punya kerjaan yang numpuk. Anda nggak sempat makan siang, tapi Anda punya coklat. Keberuntungan Anda menyimpan coklat untuk makan siang. Nah, itu biasanya makin lama orang-orang yang buntung terus ini hidupnya jauh lebih baik. Jadi itu penelitiannya. Nah, kalau mereka kan nggak ada sisi Allah ya. Jadi sebenarnya janji Allah itu berlaku untuk semua umat manusia. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu kufur, azabku sungguh pedih. Itu berlaku untuk semua umat manusia. Mau muslim maupun bukan muslim. Cuman kalau kita muslim, kita bersyukur. Maka selain Allah tambahkan nikmat, kita dapat pahala. Kalau orang kafir, ya Allah tambahin nikmat aja. Gitu. Maka sungguh rugi kita orang yang membaca Al-Quran setiap hari, tapi kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita tidak termasuk orang-orang yang terampil untuk dominan di kepala kita adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, kalau tadi wajah berseri-seri itu latihannya adalah tersenyum pada saat hektik, bagaimana dengan bersyukur ini latihannya? Kalau saya latihannya dengan ini, menuliskan. Apa yang saya tuliskan? Saya menuliskan apa kelebihan saya. Apa kelebihan pasangan, dan apa kelebihan anak. Saya punya satu buku ini. Buku ini halaman pertamanya adalah kelebihan saya. Agak jauh berikutnya kelebihan suami, anak saya. Kenapa agak jauh jaraknya? Karena akan terus bertambah kalau ingat ditambahin, kalau ingat ditambahin. Untuk apa kalau lagi sebelah sama suami baca-baca, ya Allah baiknya jauh lebih banyak. Lagi kesel sama anak-anak, ya Allah baiknya jauh lebih banyak. Itu awal-awal. Kalau sekarang sudah biasa, nggak perlu buka buku, udah kalau lagi kesel, nyebelin amat sih, baiknya jauh lebih banyak. Nikmat dari Allah jauh lebih banyak lewat suami, lewat anak, dan sebagainya. Itu, dan alhamdulillah saya merasa hidup saya jauh lebih nikmat, jauh lebih ringan. Segala permasalahan itu jauh lebih mudah terselesaikan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membuat jurnal syukur. Saya itu salah satunya saya sebagai associate di Academy Trainer. Nah, di Academy Trainer itu kami para trainer setiap hari Senin ini harus membuat jurnal syukur. Apa jurnal syukur saya minggu ini? Alhamdulillah saya bisa tidak marah ketika tahu putri saya tidak halakoh karena alasan ujian tengah semester. Saya bisa ngobrol dengan tenang, saya bisa malah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan evaluasi diri. Kenapa anak saya tidak menjadikan halakoh itu hal utama. Dan saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Syukur saya, cucu saya dua-duanya sudah sampai di Bogor, dalam keadaan sehat, nanti akan berlebaran di Bogor. Yang seperti itu syukur saya. Pagi hari saya setiap pagi bisa menyiapkan sahur untuk keluarga dan berbuka juga keluarga gitu. Nah,
Ini yang saya tuliskan. Dan alhamdulillah, Masya Allah, nikmat Allah makin bertambah. Gitu. Selanjutnya, ciri yang ketiga, setelah ciri yang pertama adalah wajah berseri-seri, ciri yang kedua terampil bersyukur, ciri yang ketiga adalah rumahnya rumah yang solihah. Oh, ada rumah yang solihah? Ya, ada 3 jenis rumah. Saya lupa, saya ini bacanya dari siapa gitu ya. Kemarin nggak sempat nyari bukunya, jadi rumah itu ada yang baitus solihah, ada yang baitus hasanah, dan ada baitul fasidah. Rumahnya yang solih, artinya apa? Rumah itu di situ adalah rumah yang baik dan membaikkan. Kalau rumah yang hasanah itu hanya rumah yang baik saja. Kalau rumah yang fasidah, nauzubillah min dzalik, rumah yang merusak. Nah, ayah bunda, yang bagaimana sih rumah yang solihah, rumah yang baik dan membaikkan? Semua unsur-unsur dari rumah ada di situ. Nah, istri yang solihah yang bisa menghadirkan unsur-unsur ini di rumahnya. Yang pertama adalah rumah itu jadi tempat. Bukan sekedar tempat tidur, bukan sekedar tempat pulang, tapi tempat yang nyaman. Yang membuat orang-orang kalau pergi itu pengen ke rumah, pengen pulang. Itu ciri yang pertama. Nyaman. Nyaman itu nggak harus mewah, tapi benar-benar emang seneng di rumah. Gitu. Kemudian unsur yang kedua adalah ada insan. Ada manusia-manusia. Yang bagaimana? Yang manusia-manusia itu saling berinteraksi dan interaksinya tadi membuat saling merindukan. Gimana caranya untuk saling merindukan? Interaksinya di antara mereka itu interaksi yang saling menghormati, saling memuliakan, saling mengingatkan, gitu ya. Sehingga tadi rumah jadi maskan, tempat kembali kalau komunikasinya seperti itu. Tempat yang akan mengokohkan, balik lagi ke maskan tadi, tempat yang akan mengokohkan ketika mereka merasa lemah. Tempat yang berpegangan untuk berpegangan ketika mereka merasa terpuruk, anggota-anggotanya dibully, dia akan kembali ke rumah dengan nyaman. Itu hanya bisa terjadi kalau insan-insan di rumah itu adalah insan-insan yang pola komunikasinya saling memuliakan. Pola komunikasi yang saling memuliakan itu yang bagaimana? Yang tidak mudah mencela. Kok gini aja nggak bisa ya, Kak? Ayah dulu zaman, atau bunda dulu zaman, gitu ya. Ini aja nggak bisa, tapi menghargai apa yang ada pada anak, dan sebagainya. Ini teknik komunikasi. Ya, kemudian di rumah itu juga ada pemikiran. Kita tahu yang namanya orang berbuat itu dipengaruhi oleh pemahaman, dan pemahaman ini dipengaruhi oleh pemikiran. Jadi baitus solihah itu baitus rumah yang di situ bukan sekedar ngajarin anak ini baik, ini enggak, nyuruh melakukan sesuatu, tapi dibangun di atas pemikiran. Maka Masya Allah ketika kita belajar bahwa pendidikan dalam Islam itu pendidikan talqiyan fikrian, ini tugas utama pertama ini adalah dilakukan ibu. Maka ibu yang solihah itu dia mampu melakukan talqiyan fikrian kepada anaknya di rumah. Talqiyan itu artinya apa? Liko, hadir. Ibu ini benar-benar hadir membangun pemikiran anak. Itu bukan cuman nyuruh-nyuruh, tidak, tetapi prosesnya adalah proses fikrian. Diajak berpikir, ya, dihadirkan fakta, dikaitkan dengan informasi-informasi yang diberikan oleh orang tuanya berproses sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya. Nah, pemikiran yang tentunya dibangun di atas akidah yang kokoh. Ini baitus solihah. Dan yang selanjutnya di situ ada adab. Adab tentunya adalah, adab ini muncul, kalau kita bilang mungkin adab ini adalah habit yang muncul dari pemikiran yang kokoh tadi. Bukan dari yang lain-lain, pemikiran yang kokoh yang berdasarkan akidah Islam tentunya.
Bukan ada, bisa jadi adab dalam sebuah keluarga. Anaknya jujur, santun, tapi dibangunnya atas dasar bahwa kalau kamu jujur pasti kamu akan sukses, kalau kamu usaha pasti akan disukai orang, bukan. Tapi dia jujur karena dia tahu Allah menyukai orang-orang yang jujur. Rajin bersodakoh keluarga itu. Bukan dibangun karena supaya bisnisnya maju, supaya akan Allah balas semata, tapi karena memang Allah memerintahkan. Bukan dunia. Nah, ini adab yang dibangun dari pemikiran yang kokoh. Maka ciri yang selanjutnya, ibu yang istri yang solihah ini adalah rumahnya rumah baitus yang solihah. Yang di situ rumah menjadi tempat yang nyaman, yang mengokohkan, yang bisa buat kembali, gitu ya, yang dirindukan oleh orang-orang di sekitarnya, bukan tempat yang suami males pulang ke rumah, anak males pulang ke rumah, istri pun males kalau suaminya datang atau anaknya datang, palanya langsung pusing, bukan. Tapi tempat yang ketika berkumpul merasa nyaman, ketika diingatkan itu mudah untuk menerima. Inilah baitus solihah. Bukan sekedar baitus hasanah. Kalau baitus hasanah yang bagaimana? Yang bisa jadi ayah bundanya baik-baik, solih. Dipastikan bahwa mereka juga menjadi teladan kebaikan, teladan kesolihan. Tapi mereka tidak membangun pemikiran di rumah itu. Tidak melakukan talqian fikrian. Maka jangan heran ketika banyak orang-orang solih yang anaknya tidak sesuai dengan harapan. Bisa jadi proses talqian fikrian yang tidak dilakukan. Maka hadirnya ibu di rumah, karena talqian itu liko, ketemu. Ya, bukan sekedar apa misalnya baca. Kalau sekarang tuh kan ilmu itu bisa dituntut dengan didapatkan dengan membaca dan sebagainya. Tapi namanya liko, talqian fikrian itu memang bertemu. Gitu. Ibu yang hadir untuk membangun pemikiran. Kalau hasanah aja enggak. Nah, kalau yang baitus solihah ini yang insya Allah akan lahir anak-anak yang dia tak akan mudah terpengaruh oleh kerusakan-kerusakan di luar. Insya Allah dari rumah yang di situ memang tempat yang nyaman, insan-insannya berinteraksi dengan saling memuliakan, dibangun pemikiran yang kokoh dengan metode talqian fikrian, dan adabnya pun terbangun berdasarkan akidah yang kokoh. Dan semua ini hanya akan bisa dilakukan oleh ibu yang pencari ilmu. Maka yuk kita lihat, apakah ciri-ciri ini ada pada kita yang ibu-ibu atau yang ayah? Adakah ciri-ciri ini pada pasangan Anda? Bukan berarti kalau yang di sini yang hadir ayahnya ngelihat istrinya cemberut aja, wah kamu udah nggak masuk nih ciri wanita yang solihah. Tapi tugas ayah bagaimana membuat wajah para istrinya menjadi berseri-seri kembali sama ketika Anda masih pengantin baru. Itu ayah bunda sekalian, ciri istri yang solihah, yaitu istri yang bahagia. Jaminan dari Allah, yaitu bahagia hayatan toyibatan, kehidupan yang baik di dunia, yang bentuknya rasa bahagia yang muncul karena melakukan amal soleh dengan ciri wajahnya berseri-seri, terampil bersyukur, rumahnya adalah rumah yang solihah dan pencari ilmu. Itu dari saya kembalikan kepada Ustadz Sirot. Baik, jazakillah khairan kasiran Bunda yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, Masya Allah ya, ayah Bunda pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan materi yang sangat istimewa ya, menjadi seorang istri yang solihah. Tidak hanya untuk seorang istri, tetapi juga untuk seorang suami juga menjadi sangat penting gitu kan ya, karena bagaimana juga tadi tugas suami itu ya menjadikan juga seorang istrinya itu menjadi istri yang solihah. Dan juga bisa mensupport ya. Memang kalau kemarin Ustadz Rahmat menyampaikan bagusnya berpasangan gitu kan, sehingga saling mensupport gitu kan. Enggak tadi seperti Bunda sampaikan, istrinya lagi praktek senyum-senyum malahan ditanya aneh gitu kan ya. Ini kenapa senyum terus gitu kan ya. Izin bertanya, ini langsung aja mungkin karena waktu ya Bunda ya.
Eh, Ya. Bu Ustazah, bagaimana caranya agar istri tetap menjadi bidadari yang cantik, solihah, dan istiqomah, meskipun setiap harinya mendapatkan taklif dakwah yang banyak, mengurus rumah tangga, dan plus jadi guru offline bagi anak-anak pada masa pandemi corona ini, sehingga kadang istri puyeng karena banyak tanggung jawab, sedangkan suami juga mencari nafkah dan menjalankan taklif dakwah yang banyak. Syukran jazakillah khairan. Langsung aja nih. Eh, Langsung aja, ada satu lagi sebenarnya, mau langsung dibacakan Oh, dua iya. dari satu orang ini. Kalau bisa bareng coba. Ya, satu lagi, bagaimana caranya kami bisa sukses mendidik anak kami seperti Ibu Ustazah? Oke, kayaknya bisa bareng ya, Ustadz. Ya, langsung dari satu orang juga ini, dari Abu Musab. Oh, Masya Allah, Abu Musa. Dari Pulau Timor, Ya, perbatasan Australia. perbatasan Australia. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah ya, hikmah corona ini ya. Jadi bisa ketemu dengan ayah bunda dari sampai ujung timur. Saya paling timur itu sampai Bima. Jadi belum pernah lebih ke timur lagi. Gini, bagaimana supaya bisa, yang penting gini, saya harus bahagia, itu yang di kepala. Nah, untuk saya harus bahagia, maka nomor satu, terampil tersenyum. Kalau terampil tersenyum, tadi kita akan, yang pasti yang aktif adalah otak berpikir. Bukan otak reptil. Kalau otak reptil itu yang akan keluar, ini beban dakwah banyak banget. Ya ini anak aku sendiri yang ngurusin. Ini daring guru ngasih tugas kebanyakan. Yang akan muncul itu kalau kita tidak tersenyum. Tapi kalau kita tersenyum, gitu ya, itu yang akan muncul. Oke, yang ini yang banyak dulu, banyak amanah dakwah, anak harus belajar, rumah juga belum diberesin, apa yang saya harus lakukan? Maka ada ilmu lain yang kita sudah tahu, yaitu senyum dulu. Nanti baru kepikir, oke, aulawiyat. Mana yang diduluin? Gitu ya. Itu yang diduluin. Apalagi kalau suami istri sudah nyambung, sama-sama dakwah, sama-sama ikut parenting, ini akan jauh lebih mudah. Bisa diomongin, oke ayah, aku untuk urusan, kalau saya jelas, untuk urusan dulu rumah rapi, itu hanya ada satu kamar yang boleh diberantakin oleh anak-anak untuk rapihan rumah. Untuk masak, saya sepakat dengan suami, yang penting makanan bergizi ya Bia. Karena kalau Umi udah harus masak, itu udah energi keserap semua. Gitu. Yang ada nanti kalau masak malah cemberut, malah anak-anak jadi korban. Jadi aulawiyat, mana yang lebih utama? Gitu. Itu perlu kesepakatan. Nah, bisa jadi bapaknya, aku pokoknya kalau masakan rumah, oke berarti kalau yang lain, urusan yang lain bantuin dong. Rapihnya dan sebagainya. Aulawiyat. Dan dibuat kesepakatan. Ini dakwah, urusan dakwah. Dakwah mana yang harus utama? Gitu. Ya, karena kan dakwah wajib, kewajiban dakwah ada, tidak menggugurkan kewajiban mendampingi anak daring. Ya, anak daring juga bisa, mana yang bisa dilepas, mana yang memang harus didampingi. Dan daring ini kalau saya lebih memilih bahwa apa yang kita targetkan pada anak kita. Bahkan hikmahnya daring ini kita bisa ngelihat, ini ada nggak sih, ini pelajaran-pelajaran mana yang kita pentingkan. Balik lagi juga kalau untuk urusan yang anak daring ini, kita lihat lagi visi pendidikan anak kita, visi keluarga kita. Jangan sampai demi nilai, ya lalu visi yang lain hancur. Yang lain yang mana tadi itu membuat rumah kita jadi rumah baitus solihah, di mana anak-anak merasa nyaman. Baru daring setahun aja udah bikin anak-anak nggak betah di rumah. Nah itu kan berarti hasil dari daring membuat rumah nggak tempat yang nyaman buat anak kita. Kelak yang paling ngeri, larinya kemana? Kelak ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak lari kepada kita. Jadi kalau dilihat ya, untuk urusan rumah tangga yang banyak, mana yang bisa diakalin, gitu ya. Kalau saya udah jelas nggak setrika, baju dilipet-lipet aja, orang kita nggak kemana-mana, di rumah aja, gitu, ngapain juga harus baju disetrika.
Lalu yang berantakan, kalau anak masih kecil, masukin kamar tertentu. Ya, kemudian masak, kalau masih bisa pesan di luar, selama kalau suami saya memang makanannya bergizi, maka saya punya warung langganan yang tidak memakai MSG, atau saya pesan kepada tetangga atau teman-teman yang bisa dijamin memberi makanan yang sehat dan bergizi. Lalu untuk urusan dakwah, nah ini mesti dilihat mana yang emang benar-benar wajib gitu. Untuk urusan daring, sesuaikan dengan visi keluarga. Kalau kita targetnya tetap anak harus ngumpulin semua tugas, harus ini, sedangkan kondisinya kayak gini, ya nanti malah hancur visi yang lain. Malah kalau saya bisa ngelihat, alah yang ini mah, kalau saya tipenya, yang ini mah nggak usah belajar kali, gitu. Yang misalnya ngapalin tugas menteri, ngapalin tugas kepala desa, gak ada gunanya yang kayak gitu dihafalin. Itu Kak, jadi tapi nomor satu, pastikan kita harus bahagia dulu. Oke, bangun tidur saya akan jadi ayah yang bahagia, ibu bahagia, saya hari ini akan tersenyum, apa yang saya syukuri, oke saya bangun tidur, anak-anak sehat, dan sebagainya. Lalu setelah itu, buat skala prioritas terhadap tugas-tugas yang bertumpuk. Nah, gimana supaya anaknya bisa sukses? Sama, pastikan dulu kita jadi ibu yang bahagia, karena kalau kita bahagia, anak akan nyaman dengan kita. Tuh. Kita senyum, anak nyaman dengan kita. Kalau saya ngerasain dengan saya lebih terampil bersyukur, itu Allah lebih banyak bantu masalah-masalah yang saya hadapi. Bukan berarti sebagai trainer parenting nggak ada cobaan. Pernah dicoba anak saya, trainer parenting, anaknya mogok sekolah, nggak sekolah berapa bulan. Ya, mesti gimana? Ya udah senyum. Orang saya ngasih teori buat tersenyum. Syukur, cari kelebihan-kelebihan dia. Itu yang terus yang saya omongin. Membangun hubungan yang nyaman dengan dia sehingga bisa diajak ngobrol. Dimuliakan tetap padahal mogok sekolah. Dia mau ngobrol. Alhamdulillah yang dulu SMA-nya mogok sekolah bisa masuk IPB jalur rapor. Jadi seperti itu. Pastikan kita bahagia, pastikan kita bersyukur, melakukan aulawiyat. Hingga rumah ini tetap menjadi rumah yang solihah. Aulawiyat itu tadi, tugas-tugas mana yang mau dulu, kemudian prioritas disesuaikan dengan visi keluarga. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, baik Bunda, jazakallah khairan jawabannya buat tadi pertanyaan dari Abu Mushab. Semoga bisa menyimak dan juga mengamalkan ilmu yang sudah tadi disampaikan dari Bunda Dini. Ustazah, bagaimana caranya untuk mengontrol emosi dalam menghadapi sikap anak-anak, anak balita dan anak 10 tahun? Senyumin aja. Serius, saya hanya bisa jawab senyumin saja. Maka mulai sekarang, yuk ibu-ibu, ayah, bunda, pastikan dong ngeliatin saya, bukan ngeliatin layar laptopnya atau layar gadgetnya sambil tersenyum. Supaya kebiasaannya tersenyum itu benar-benar nempel sama kita. Ya. Jadi memang kontrol emosi itu dengan senyum. Jadi saya termasuk aliran bukan yang anak nggak boleh dimarahin. Silahkan kalau mau marahin anak, tapi sebelum marahin anak, senyum dulu. Sok aja kalau bisa. Maka jadi mau ngapa-ngapain tuh senyum dulu. Mau ngadepin anak yang lagi bermasalah, senyum dulu. Ya, ayah bunda yang saat ini hadir mungkin bisa menyalakan videonya ya untuk tes senyumnya ya bunda ya. Senyumnya 227. Jadi yang tidak ada halangan silakan untuk menyalakan videonya sehingga kita bisa saling melihat senyumnya gitu kan. Dalam artian tes yang seperti tadi bunda sampaikan ya. Ya. Salam, maaf Bu, izin bertanya, gimana menghadirkan selalu senyum setiap saat? Ini dari Kendari. Dari Kendari. Nah, ini ya itu tadi, meniatkan, memang niat. Ya Allah, niat. Tadi saya juga sudah saya sampaikan kepada anak-anak, sampai anak saya bilang, Umi senyum, jangan teori doang. Nuriana Lobi. Benar-benar memang meniatkan diri, senyum. Bahkan setelah anak-anak saya dewasa, anak saya sekarang sudah menikah 2, yang satu di Mesir, yang satu sudah kuliah. Apakah pagi saya masih hektik? Sudah enggak.
Tapi sekarang saya senyumnya kalau apa, Kak? Kemarin-kemarin itu saya senyum kalau di Bogor itu lagi naik angkot, angkotnya ngetem macet. Nah, itu saya paksain juga, saya harus tersenyum. Pokoknya default saya tersenyum. Gitu. Lagi naik angkot biar nggak kayak orang kurang setengah on senyum-senyum sendiri, saya ambil HP. Enggak ngeliat apa di HP, pokoknya senyum aja. Gitu. Jadi memang meniapkan diri untuk default kita tersenyum. Casing saya tersenyum. Itu saya nggak mau orang melihat saya sebagai, apalagi saya sebagai seorang pengemban dakwah, sebagai seorang influencer yang mukanya muka serem, gitu ya. Mentang-mentang dakwahnya dakwah menegakkan khalifah syariah, ya mikirin negara, jangan mentang-mentang itu terus beralasan mukanya muka nggak ada senyumnya, bikin umat malah jadi takut. Jadi saya pastikan saya tersenyum, dan itu saya sering banyak dapat komentar. Kok beda ya sama yang lain? Bedanya apa? Mukanya muka tersenyum. Oh, ini latihan. Bertahun-tahun saya latihan memaksakan diri untuk casing saya, casing tersenyum. Bukan HP doang yang di-casingin, muka juga di-casingin. Pakai apa? Pakai tersenyum. Gitu. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita tuh memastikan diri. Hal kecil yang Rasulullah perintahkan, tapi dampaknya besar. Itu. Jadi ya memang meniatkan, memastikan bangun tidur senyum. Kalau udah marah, buru-buru senyum. Kalau habis itu buru-buru senyum gitu ya. Kalau nggak ingat, lagi naik, saya seringnya ya kalau lagi naik angkot, saya lihat kiri kanan saya kok mukanya bete semua gitu ya, buru-buru senyum. Gitu. Jadi memastikan memang untuk tersenyum. Bagaimana tetap senang, terjaga dari stres, dan sukses mendidik dalam menghadapi anak hypersensitif ya, yang kadang emosi meledak-ledak. Oke. Satu, dari sisi orang tuanya, orang tua memastikan ketika anak pada kondisi tersebut mengontrol emosinya tadi. Kita senyum dan sudah ada di kepala kita kelebihan-kelebihan dia yang lain. Bukan sekedar bahwa dia anak hipersensitif yang emosinya meledak-ledak. Itu dari sisi orang tua. Itu hanya bisa dibantu kalau kita memang sudah sangat terampil mengelola emosi. Dan mengelola emosi paling mudah buat saya ya senyum. Kalau harus wudhu kan saya harus nyari ke kamar mandi, sedangkan anak lagi ngamuk. Kalau harus tidur apalagi, anak ngamuk ditinggal tidur, makin ngamuk dia. Padahal biasanya anak ngamuk itu apapun kondisi dia, apalagi anak yang hipersensitif, itu karena dia punya mau yang bisa jadi kita tidak pahami. Maka setelah itu, tungguin aja anaknya ngamuk, anak-anak yang hipersensitif ini. Tunggu aja dia meledak-ledak, biarkan dia meledak-ledak. Jangan anak ketika menangis, jangan anak ketika meledak-ledak, langsung kita suruh diam. Gitu. Nah, setelah dia tenang, yang hanya perlu memastikan bahwa dia tidak melakukan hal yang membahayakan dirinya atau orang lain. Lalu setelah anak tenang, baru dipeluk dan disampaikan kepadanya bahwa kita sayang, kita tuh nggak ngerti kenapa dia marah, coba tolong kasih tahu supaya bisa bantu dia untuk menyelesaikan atau memenuhi apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi tetap senang, ya tersenyumlah, fokuslah pada kelebihan dia. Jadi lagi dia error, ingat-ingat, aduh dia tadi lucu waktu tidur, aduh dia ini, itu keterampilan. Saya sampaikan ini keterampilan sama seperti keterampilan montir, masak, dan sebagainya. Bukan cuma teori, tapi perlu dilatih. Hari ini dapat teorinya, latihlah setiap menghadapi permasalahan. Begitu, Ustaz? Izin bertanya, bagaimana memperbaiki karakter dan watak pasangan kita yang introvert ya, Bang? Introvert banget dan memiliki mimik muka yang datar. Bahkan sering ada misperasaan ke istrinya. Ya, nomor satu, kalau untuk pasangan, apalagi ini ibu-ibu, mulailah dari diri kita. Gitu ya. Kalau saya
Saya ini founder komunitas Ibu Hebat. Apa sih komunitas Ibu Hebat? Itu komunitas ibu-ibu yang happy. Happy-nya dia bisa mengelola emosinya, lalu dia produktif. Yang produktif itu gimana? Bisa berkomunikasi dengan cinta, kemudian punya visi, kemudian mengenali potensi anak dan pasangannya juga melejitkan dan bisa membangun kolaborasi. Nah, semua itu kalau saya memang dimulai dari karena ini ibunya. Kenapa saya mulai dari ibu? Karena yang ngaji itu banyak ibu-ibu. Yang daftar yang ibu berapa, yang bapak berapa perbandingannya, Pak? Iya. Gitu. Maka yang ini ikut kelas sama pasangannya itu banyak-banyak berterima kasihlah kepada pasangannya. Gitu ya. Karena memang kenapa saya bikin komunitas Ibu Hebat? Karena memang banyak ibu-ibu yang ketika dia ngaji, kemudian ngajinya sama ustadz, itu ustadznya baik banget gitu ya sama istri, ngajarin gini, harusnya suami gini, gini, gini. Dia pulang, bilang sama suaminya, suami itu harusnya gini, gini, gini lah. Suaminya nggak ngaji, yang ada berantem. Akhirnya yang ada patah arang, ilmu yang didapat tidak bisa diterapkan. Maka kalau saya, karena ini yang bertanya ibu-ibu, yuk mulai dari diri kita. Kalau jangan pernah berniat memperbaiki karakter dan watak pasangan kita. Gitu ya. Apalagi ada istilah menaklukkan suami. Suami bukan untuk ditaklukkan, tapi dimuliakan. Gitu. Kalau niatnya menaklukkan, ya yang ada gimana sih rasa orang mau ditaklukin, pasti ingin menaklukkan balik. Innamal a'malu binniyat. Maka kalau saya tidak pernah berniat memperbaiki karakter, tetapi menularkan. Dimulai dari siapa? Yuk dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri Ibu Gina yang sudah ikut kelas ini. Ibu Gina mulailah berkarakter yang di rumah itu Anda tersenyum. Apalagi kalau saya itu mungkin kalau ibu-ibu atau bapak yang kalau yang belum ngaji mungkin bisa menghubungi panitia atau menghubungi saya ikut kajiannya. Ada kitab saya ketika saya mengkaji kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam, pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam, itu ada bab khusus bahasan cinta dan benci karena Allah. Gitu ya. Nah, itu ada bahasan kalau engkau mencintai saudaramu, maka disarankan gitu ya. Nah, ini ya lakukanlah ini kepada pasangan Anda. Gitu ya. Kalau Anda mencintai pasangan Anda, maka lakukanlah satu, temui dia dengan wajah yang berseri-seri. Dua, sering-sering bilang cinta, katakanlah cinta. Kalau engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Nah, pertanyaan saya, Bu Gina, kapan terakhir bilang cinta sama suaminya? Semua deh, bukan cuma Bu Gina aja. Kapan terakhir bilang cinta sama suaminya? Ya, kalau engkau mencintai pasanganmu, maka bersyukurlah kepadanya. Artinya berterima kasih. Kalau tidak bisa bersyukur kepada makhluk, maka tidak bersyukur kepada Allah. Kapan terakhir bilang cinta, I love you ayah, terima kasih, kapan? Gitu. Ustadz Siro senyum-senyum. Kapan, Tat? Ya, saya banyak loh nemuin kasus itu yang nggak ingat kapan. Padahal ini Rasulullah memerintahkan kalau engkau mencintai saudaramu, orang lain aja itu hadisnya disuruh ngejar-kejar, bilang kamu cinta sama dia. Lah ini sama pasangan yang tiap ketemu nggak pernah bilang, I love you, Mam. Oh kan saya mah bukti aja, ya terserahlah kata saya, orang ini Rasulullah memerintahkan. Kok di mana Rasulullah memerintahkan, pasti di situ ada kebaikan. Nah, Bu Gina, mulailah dari ibu yang kalau ibu belum mengkaji kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam, ibu bisa hubungi saya atau Ustadz Sirot, di mana bisa mengkaji. Atau kalau sudah mengkaji, buka bagian kalau engkau mencintai saudaramu, kita disunahkan untuk apa? Kerjain itu. Dan kami di komunitas Ibu Hebat, alhamdulillah, suami-suami berubah 180 derajat dengan kita yang melakukan apa yang Rasulullah sunahkan. Ya, bilang cinta, manggil dengan nama kesayangan, muji, walaupun awal-awalnya pada gele, lebay, ya udahlah, cintanya berkarat. Ya, banyak cinta yang sudah berkarat. Ya wajar, rumah tangganya rumah tangga yang tidak romantis, padahal rumah tangga Rasulullah itu adalah rumah tangga yang romantis, ideologis.
Bukan cuman ideologis aja, romantis, nikmat di situ. Bahagia di dalam rumah tangga tersebut. Sebelum ditutup, mungkin Bunda ada closing statement terkait dengan materi pada kesempatan pagi hari ini. Iya, jadi jelas di surat An-Nahl yang saya sampaikan di awal bahwa kalau yang terkategori orang yang beramal solih, ya, man amila solihan, itu adalah kita bisa nilai di dunia ini apakah kita sudah melakukan amal solih atau belum, adalah di dunia ini kita bahagia tidak di dalam menjalankan peran kita. Termasuk peran kita sebagai hamba Allah. Ketika kita beribadah, kita bahagia enggak? Kalau bahagia berarti kita akan senang melakukannya. Ketika kita menjalankan peran kita sebagai anak dari orang tua kita, apakah kita bahagia atau tidak? Ketika kita menjalankan peran kita sebagai istri terhadap suami kita, tuh suami kita bawaannya kita senang, cinta, atau bawaannya bete atau tidak? Ketika kita menjalankan peran kita sebagai ibu terhadap anak-anak kita, yang kita rasakan bahagia atau tidak? Termasuk ketika kita menjalankan peran kita sebagai pengemban dakwah, sebagai anggota masyarakat, kita bahagia atau tidak? Kalau dominannya tidak cek, jangan-jangan kita belum ikhlas dan jangan-jangan caranya belum benar. Maka yuk, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan amal yang solih, menjadi orang-orang yang solih dan solihah, dengan kita bisa cek di amalan kita, di dunia kita bahagia, dan insya Allah dengan di dunia bahagia, dengan beramal soleh, mendapat pahala yang berlimpah, berlipat ganda di akhirat kelak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.